Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fakrino dengan NIM 1214034 dari kelas RA akan mempresentasikan hasil tugas akhir saya berjudul Rancang Bangun Sistem Inventory Warung Reva berbasis web menggunakan metode waterfall. Di presentasi ini ada 3 bab, yaitu bab 1 pendahuluan, bab 2 studi literatur, dan ketiga ada metode penelitian. Yang pertama, latar belakang. Warung Reva menghadapi tantangan dalam mengelola stok barang yang masih menggunakan metode manual. Hal ini menyebabkan berbagai masalah seperti ketidaksesuaian data, pencatatan ganda, dan kesulitan dalam pemantauan stok secara real time. Pengembangan sistem inventory berbasis web dengan metode waterfall diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok. Di rumusan masalah, yang pertama, bagaimana sistem inventory berbasis web dapat membantu pengelolaan stok. Yang kedua, bagaimana mengurangi kesalahan pencatatan dan pemantauan stok. Yang ketiga, bagaimana metode waterfall dapat membantu proses pengelolaan yang sistematis. Yang keempat, bagaimana meningkatkan aksesibilitas dan monitoring stok secara real time. Tujuan penelitian, yang pertama, mengoptimalkan pengelolaan stok barang secara efektif dan efisien. Yang kedua, meminimalkan kesalahan dalam pencatatan dan pemantauan stok. Yang ketiga adalah meningkatkan aksesibilitas dan monitoring real time data stok barang. Manfaat penelitian ini adalah yang pertama, meningkatkan efisiensi pengelolaan stok. Yang kedua, meminimalkan kesalahan pencatatan. Dan terakhir, memberikan pemahaman implementasi sistem berbasis web dengan metode waterfall. Bab 2 studi literatur, ditinjau pustaka. Eva Ferawati mengembangkan sistem inventory di PT Mitra New Brain menggunakan metode waterfall. Sistem berbasis Visual Basic Net ini berhasil menggantikan pencatatan manual dengan sistem terkomputerisasi yang meningkatkan efisiensi dan akurasi pengelolaan stok. Penelitian ini menunjukkan keefektifan metode waterfall dapat pengembangan sistem inventory yang sistematis dan terstruktur. Di dasar teori, pertama, sistem informasi adalah integrasi komponen untuk pemrosesan data menjadi informasi. Yang kedua, model waterfall adalah pendekatan pengembangan sekuensial dengan tahapan terstruktur. Yang ketiga, black box testing adalah metode pengujian perangkat lunak yang menekankan pada pengujian spek fungsional sistem tanpa mengetahui detail implementasi internalnya. Ketiga, bab 3 metode perancangan. Yang pertama, alur penelitian. Di sini pertamanya adalah analisis permasalahan. Yang kedua adalah requirement gathering. Yang ketiga adalah desain sistem. Yang keempat adalah pengembangan sistem. Kelima, pengujian. Keenam adalah pemeliharaan. Di requirement gathering ini ada 2 kebutuhan fungsional dan non fungsional. Di kebutuhan fungsional ada autentifikasi, yang kedua pemantauan real time, yang ketiga laporan stok, keempat manajemen barang, kelima peringatan stok. Di kebutuhan non fungsional, pertama ada antarmuka sederhana, kedua respon cepat, ketiga adalah aksesibilitas. Use case diagram ada 3 peran, yaitu user atau staff, yang kedua admin, yang ketiga sistem. Di user bisa melakukan pencarian barang dan autentifikasi atau login. Di admin bisa login, manajemen barang, dan bisa membuat laporan stok, dan bisa pemantauan stok real time. Di sistem bisa peringatan stok dan pencetangan data. Di activity diagram, yang pertama diagram activity login. Di diagram activity login menggambarkan proses autentifikasi penggunaan ke dalam sistem. Dimulai dari sistem menampilkan halaman login, kemudian admin atau staff memasukkan username dan password. Sistem melakukan verifikasi kredensial. Jika valid, maka penggunaan diarahkan ke dashboard. Jika tidak valid, pengguna diminta memasukkan kredensial ulang. Di diagram activity dashboard, admin atau staff sama-sama melakukan penginputan username dan password, yang kemudian akan diverifikasi apakah username dan password sudah sesuai. Jika sudah sesuai, maka sistem akan menampilkan halaman dashboard itu masuk. Yang ketiga, diagram activity management stock. Di activity diagram manajemen stok menunjukkan alur pengelolaan data barang, di mana admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data barang. Sementara staf hanya dapat melihat dan memperbarui stok setiap perubahan data melalui proses validasi sebelum disimpan ke dalam sistem. Yang keempat, diagram aktiviti laporan. Diagram aktiviti laporan memperlihatkan proses pembuatan laporan, di mana admin dapat memilih periode laporan dan mengunduh hasilnya. Sedangkan staf hanya dapat melihat laporan. Sistem menghasilkan laporan berdasarkan periode yang dipilih dan menampilkannya dalam format yang dapat diunduh. Kelima, diagram activity monitoring stock real time. Di monitoring stok real time yang ilustrasikan proses monitoring stok secara langsung.
di mana sistem secara otomatis memantau level stok, mengirimkan notifikasi jika stok rendah, dan memperbarui status stok yang dapat dilihat oleh admin dan staff. Yang keenam ada manajemen user. Di manajemen user menggambarkan pengelolaan penggunaan sistem di mana admin memiliki wewenang penuh untuk menambah, mengubah, dan menghapus user. Sementara staff hanya dapat mengedit profil mereka sendiri setiap perubahan data user melalui validasi sistem. Yang keenam, notifikasi stok kritis. Menggambarkan alur ketika stok mencapai batas minimum, dimulai dari admin menetapkan batas minimum, sistem memantau level stok dan mengirim notifikasi ke admin dan staff ketika stok kritis. Kemudian admin dapat melakukan proses pembelian barang. ERD diagram. Sistem manajemen inventory ini terdiri dari beberapa entitas utama yang saling terhubung, di mana admin berperan sebagai pengelola utama sistem yang dapat mengelola berbagai barang dan mengawasi berbagai staff. Setiap supplier dapat memasuk berbagai jenis barang ke dalam sistem, sementara pencatatan aktivitas dilakukan melalui entitas transaksi yang memiliki hubungan one-to-one dengan stok untuk mencatat pergerakan barang masuk dan keluar. Stok dan laporan memiliki hubungan many-to-many yang memungkinkan pembuatan laporan komprehensif dari berbagai data stok. Sistem ini dilengkapi dengan fitur tambahan seperti pelacakan stok minimum untuk mengantisipasi kehabisan barang, status transaksi untuk memantau proses pembelian atau penjualan, kategori barang untuk pengorganisasian yang lebih baik, serta periode laporan untuk analisis performa dalam rentang waktu tertentu. Di desain, yang pertama halaman login. Tampilan admin dan staff sama, ada inputan username dan password, dan ada tombol login. Di halaman dashboard admin, lihat di halaman dashboard admin memiliki navbar di sebelah kiri yang berisi menu dashboard, stock management, report, monitoring, user management, dan notifikasi. Di staff ada hanya menu dashboard, stock view, report view, monitoring, dan notifikasi. Halaman stock management di admin bisa mencari, menambah barang, dan di bawahnya terdapat tabel yang menampilkan daftar produk yang bisa diedit dan di-delete. Di staff cuma bisa mencari barang dan mengupdate jumlah stok. Halaman monitoring real time untuk admin, di bawah header terdapat 3 card monitoring yang menampilkan status dengan indikator warna di sisi kiri card. Di bawah card tersebut terdapat tabel real time update yang menampilkan informasi produk, event, dan status. Untuk staff sama. Untuk halaman laporan juga sama, admin dan staff. Di bawah header terdapat card filter yang berisi drop-down report type, 2 input tanggal, dan tombol generate report. Di bawahnya terdapat card berisi tabel stock level report yang menampilkan kolom produk, current stock, minimum stock, dan status. Di halaman notifikasi, untuk admin, konten utama berisi daftar notifikasi dalam bentuk card dengan 3 jenis prioritas yang dibedakan dengan warna border. Kiri merah untuk urgent, kuning untuk warning, dan biru untuk info. Setiap card notifikasi menampilkan header, judul dan waktu, pesan notifikasi, dan tombol aksi. Dan untuk staff, fiturnya cuma bisa melihat notifikasinya. Di halaman manajemen user, ini khusus untuk adminnya, halaman ini cuma bisa diakses oleh admin. Konten utama berupa tabel yang menampilkan daftar pengguna dengan kolom username, full name yang bisa di-delete atau di-delete. Oke, cukup presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.